misalnya, bayangin ya, kasih visual di kepala Anda semua, open space, Lembang. Lagi. Open space, Angke. Iya, dari keterbukaan itu juga ada konsekuensinya juga nggak sih? Iya. Yang perlu pertimbangan gitu kan, kayak bisa suara, bau, terus serangga juga. Jadi ya satu lagi, apa tuh? maling, jangan lupa. Halo Sobat Taruners, welcome back to Taruna Jaya Bercerita. Jadi belakangan ini konsep open space itu jadi salah satu desain rumah yang paling banyak diminati nih. Kelihatannya lega, terang, dan bikin rumah terasa lebih modern. Tapi apakah konsep open space ini tuh benar-benar cocok untuk semua orang? Nah, untuk membahasnya, aku hari ini ditemani oleh Bayu, Mas Bay. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi kita. Itu interior designer dari Taruna Jaya Bangunan yang sehari-hari kerjanya membantu klien merancang desain rumah ya, Bay ya? Benar. Sesuai dengan tentunya kebutuhan dan gaya hidup mereka. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aku masuk aja nih ya ke pembahasan kita hari ini tentang open space, Bay. Kenapa sih, Bay, konsep open space ini kayak lately jadi sangat populer gitu dalam desain rumah sekarang? Karena memang kalau konsep open space itu kan kayak banyak ruangan terbuka, banyak sinar masuk, yang mana itu adalah hemat energi, AC ataupun lampu indis ekonomi ya. Indis ekonomi ya, kayak penghematan tuh adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan ya. Betul, kayak solusi terbaik lah ya. Benar. Iya sih, benar juga ya, kayak high ceiling, terus kayak benar. banyak high ceiling, cahaya masuk. Di sini area terbuka, di sini area terbuka, angin masuk. Yes. Tapi ya, Bay, apakah semua rumah itu cocok gitu untuk menggunakan konsep open space ini gitu, menurut kamu? Enggak semua, jujur. Misalnya rumah open space itu enak kalau rumahnya gede. Enaknya ya, jujur. Jujur, kebayangnya enaknya kalau di rumah yang gede. Gede, luas, angin masuk. Kalau kecil bisa, cuman kayak butuh gini, rumah tetap butuh privasi. Jadi memang harus ada ruangan-ruangan yang kayak kamar itu perlu tertutup. Meskipun ada jendela ke arah luar. Kalau rumah yang gede, itu butuh ruangan-ruangan privasinya itu bisa dipojokin atau di lantai 2 atau dipindahin kemana. Sisanya misalnya di lantai 1 full area bersama di open space-in. Gitu ya. Gitu. Bisa jadi kayak biasanya kan orang-orang tuh kayak ruang makan sama ruang kitchen, ruang makan, living, itu satu garis. Bisa gitu kan? Bisa, nggak ada sekat tuh. Karena kayak benar-benar bisa menciptakan kayak interaksi gitu kan. Iya. Sambil ibunya masak, bapaknya nonton, anaknya lagi di meja makan main apapun gitu ya kan? Iya, benar. Tapi ya, Bay, yang bikin jadi pertanyaan adalah dan sering kayaknya dibicarain sama orang-orang itu soal, kalau tadi kita mention, tadi kan kamu bilang kitchen, tempat kitchen, dining, living. Sama living. Nah itu tuh bau makanannya nih, ketika misalnya si ibu masak nih. Nah itu tuh katanya tuh bisa salah satu jadi problem. Oke. Nah, menurut kamu apakah kayak cooker hood itu tuh kayak bisa jadi salah satu solusinya? Yang mahal ya? Tergantung produk sih. Kalau yang standar mungkin ya masih ada bau-bau sedikit. Cuma kayak nggak masalah juga sih. Kalau misalnya sirkulasi udara bagus, itu bakal ngebantu ngebuang aroma yang aroma masakan itu juga. Sebenarnya Pak, gue sih kalau gue ya nggak masalah sih, enak banget wanginya kan. Wangi rempah-rempah Indo kan gimana sih? Kadang-kadang ada yang bikin pedih, bersin-bersin gitu kan. Bener juga. Jadi solusinya cooker hood yang mahal. Yang mahal, benar. Ada nggak sih kira-kira solusinya apa emang itu doang, Mbak?
Kayak ya udah exhaust aja ya. Yang sebenarnya bukan Exhaust. house aja. Exhaust sama sirkulasi yang bagus, sirkulasi udara. Jadi kan exhaust ngebantu ngebuang keluar, si sirkulasi udara nembak. Sirkulasi udara nih memang harus ada masuk dan keluar, jangan masuk aja. Kalau masuk aja ya nggak bisa juga. Nggak keluar juga tuh, jadi ngumpul di dalam doang gitu kan. Emang harus keluar. Jadi ada pembukaan masuk, ada pembukaan keluar. Jadi sirkulasi udara tetap Flow-nya enak gitu kan. jalan Iya, gitu. bener sih. Iya, menarik. Nah, itu kan tadi soal bau ya, Bay. Bagaimana sekarang dengan kayak suara? Oke. Apakah konsep open space ini tuh membuat rumah menjadi lebih berisik? Kalau lebih berisik mungkin berisik alam kali ya. Kan tenang ya. Kan kebuka ada suara angin pohon-pohon. Kan kalau rumah benar, kalau rumah yang benar-benar ketutup kan nggak dapet itu. Iya sih. Sumpaknya udah gitu. Sumpak benar. Kan enak juga kalau open space. Misalnya living roomnya kena open space, diem, ada suara-suara dari pohon-pohon. Open space harus ada pohon juga, kalau nggak panas aja. Kalau misalnya open space-nya di Bekasi, aduh, sorry. Kalau berisik sebenarnya kan misalnya di area bersama kayak living room kan kayak nggak masalah. Karena memang fungsinya untuk bareng-bareng. Iya. Kalau misalnya kayak ruang privacy, kamar-kamar itu memang disendiriin. Jadi open space-nya di daerah itu aja. Si kamar-kamar memang di zona berbeda gitu ya? Zona berbeda, benar. Jadi memang terpisah secara zona. Satu atap yang sama secara zona itu berbeda. Gitu. Iya sih Bang, bener emang kayak gitulah. Nggak bisa juga kamar open space. Rame-rame kita tidurnya gitu kan. Di tetangga nggak enak. Iya. Aduh, iya sih, oke. Nah, sama ada juga bilang baik kalau open space itu juga hemat AC katanya. Benar, AC. Kalau open space yang tadi saya bilang, angin masuk, angin keluar, itu bisa hemat AC. Nggak perlu AC, itu udah adem. Adem, pohon, sekali lagi pohon. Penting juga berarti. Cikarang panas sih. Jadi nggak bisa open space di Cikarang. Bisa, tapi kayak perlu dipertimbangkan lagi. Pohon, terus ada kolam juga ngaruh, bikin adem. Bener sih, yang ngerti. Pohon. Aku kira kayak bisa juga pakai AC sentral biar nggak panas. Jangan ya. Kalau terbuka, semua kebuka angin masuk, plus ya. AC kan sayang AC ya. Sayang listriknya lebih tepatnya ya, in this economy. Berarti dari tadi kan kamu mention ini baik kayak soal privacy juga nih, dengan kaitannya dengan open space itu, konsep open space. Berarti apakah sebenarnya dengan adanya open space itu kayak jadi mengurangi privacy gitu? Oke. Kalau terlalu privacy nggak enak juga ya. Misalnya di satu rumah kan tuh memang keluarga. Kalau privacy ada living sekat, dapur sekat, kan gak enak juga. Iya, jadi kayak terlalu privasi. Iya, kayak hidupnya terlalu ngotak-ngotak aja gitu, kayak nggak ada. Gini, nggak ada. Menurut aku nggak ada chance buat keluarga itu untuk saling berinteraksi, saling quality time gitu kan. Kan itu juga dibutuhkan biar kayak berlangsungnya kehidupan keluarga ini ya gitu. Nggak tahu keluarga siapa nih gitu. Tapi iya sih, kayaknya. Kalau semua disekat juga nggak enak juga sih. Paling kayak ya tentuin kira-kira bagian ruangan mana aja gitu ya yang kamu pengen dibuat konsep open space. Open space gitu. Benar. Secara kalau yang banyak di Indo ya, yang lantai 1 itu full open space, nggak ada ruangan kayak kamar-kamar. Mungkin ada kamar tamu. Yes. Masih nggak masalah. Ini nggak sih, Bay? Aku jadi, ya kamu lanjut. Lantai 2 baru ruang yang benar-benar private kayak kamar anak, kamar master. Lantai 2 atau lantai 3 sekalian. Di lantai 1 full untuk aktivitas lah. Bercengkarama sama keluarga. Seru banget. Aku jadi keinget salah satu proyek dari Taruna sendiri nih, yang kemarin baru selesai dikerjain juga, Bay. Kamu masih tahu apa? Ada Gading Kirana itu open space juga. Itu cakep banget sih. Onik yang lagi berjalan juga. Aku lihat. Medit juga rata-rata gitu sih. Iya, memang kayak gitu. Kayak benar-benar definisi lantai satunya tuh yaudah kalian masuk, terus di situ kayak emang living room ya kan, ada TV, terus kayak
diningnya kayak bener-bener kayak gitu, living, dining, kitchen. Iya, satu deret, Area banget, iya. satu area. Dan Apa? ini kan sekarang udah ditempatin ya, dan mereka juga kumpulnya di situ semua. Sama dia kan pelihara dogi-dogi. Iya sama doginya juga, lucu. Terus kayak udah mungkin kayak kalau udah selesai ngumpul, pengen punya introvert time gitu ya, kayak ke atas dulu. Ini tuh sama kayak yang tadi Boy bilang, kayak itu baru private. Private, baru daerah private. Kayak masing-masing ada master bedroom, ada kamar anaknya kayak gitu. Dan di atas lantai 3 juga ada lagi kamar sendiri. Iya sih, kayak memang bener-bener lagi trending banget ya. Sampai proyek kita komposisi yang bagus sih, yang udah paten lah. Iya paten sih, benar. Nah, Mbak, aku jadi ada pertanyaan nih. Apakah rumah dengan konsep open space ini tuh jadi susah terlihat rapi gitu? Karena kan ya yang tadi kita bilang itu kan ya maksudnya terbuka dan nyambung gitu kan. Dan aku juga sempat main ke salah satu proyek yang kita sebutin tadi, dan kayak emang ya udah kayak barang-barang banyak aja gitu, karena kan dijadiin satu area gitu terbuka gitu kan. Nah gimana sih menurut kamu gitu? Tapi seberantakan-berantakannya living, emang living isinya apa sih? Kalau dapur pasti ada kabinet bawah, kabinet atas. Storage di dapur tuh biasanya tuh banyak. Itu bisa dimasukin yang di area kabinet yang tidak terlihat, yang ada pintunya. Kayak dibuat seamless yang kayak rapih, gak berantakan, yang gak terlalu show off gitu loh, banyak. Benar, itu dapur yang dibuat open space juga biasanya dapur bersih. Dapur kotornya beda lagi. Dan memang dari awal didesainnya memang udah dibikin rapi aja sih. Barang-barang di living paling remote AC, remote TV. Iya sih, sofa. TV, kayak bener sih. Kalau berantakan berarti ada. Berarti sebenarnya juga pintar-pintar kita juga ya untuk mengatur kayak kira-kira barang apa aja yang diperluin ditaruh di area-area ini gitu ya. Iya, biasanya area open space kebanyakan sih yang kayak pajangan kali ya, pajangan-pajangan. Udah berantakan paling barang-barang yang banyak tuh di kamar sih ya. Dan kamar pun itu nggak area open space. Private kan. Private. Jadi ya pasti ada ruangan lah yang maksudnya ada kayak ada space yang kayak sembunyi gitu yang bisa dijadiin kayak storage buat, ya nggak sih, Bay? Iya, storage ya butuh juga sih sebenarnya storage. Kalau di area open space ada storage juga enak juga sih. Tapi dibuat seamless gitu. Seamless, benar. Menarik sih, pinter-pinternya lu ngedesain gitu. Dan nggak harus semuanya disimpan juga, ditunjukin juga nggak masalah. Kayak ada duit segepok taruh di meja gitu kan, misalnya di coffee table ada tamu mampir, ayo silahkan. Oke. Ada nggak sih, Bay, kayak solusi nih? Misalnya gue tuh tipikal orang yang gue suka nih gimana ya, punya kesan terbuka gitu. Tapi gimana kita tahu kalau rumah kita tuh butuh memakai konsep open space? Kapan kita butuh, kalau kapan kita tahu gitu, kalau kayak misalnya Bay, perumpamaan ya, gue klien, terus gue datang ke Taruna Jaya mau bangun baru, terus gue udah punya ide nih, udah punya konsep ya kan, terus gue konsul lah ke kantor, bertemu lah gue dengan lu kan. Gue bilang lah nih ke lu, iya Pak, saya mau bangun baru, kebetulan saya punya ide rumah tuh seperti ini. Salah satunya itu, sebenarnya saya suka banget nih konsep open space, tapi saya nggak tahu nih apakah saya beneran butuh. Maksudnya ngerti dalam sebuah rumah ini apakah emang butuh punya konsep open space atau enggak gitu loh. Saya bisa minta saran dari Bapak nggak? Gimana? Ngerti nggak sih? Iya, paham. Kayak gitu. Dari daerah juga sih, daerah bangun barunya itu di daerah mana dulu lokasi. Ya? Misalnya, bayangin ya, kasih visual di kepala Anda semua, open space, Lembang, lagi, open space, Angke. Dari situ aja dulu,
Iya sih, realistis banget itu. Ya mungkin itu jarak yang jauh banget ya. Yes, yes. Itu dataran rendah, dataran tinggi. Cuman perlu dipertimbangkan lah. Pertimbangannya kalau open space memang ada cahaya masuk, ada bau-bau masuk, ada iya kan? Kalau daerah-daerah sekitar kan. Kalau Angki sih gue skip ya, di private. Ya gitulah. Jadi ada daerah-daerah yang memang kita membutuhkan privacy, yang benar-benar privacy, open space-nya mungkin tetap tertutup, tapi dalamnya agak plong aja, cuma nggak begitu terbuka. Ada yang memang bisa di open space-in bener-bener mentok kanan gitu. Betul. Open space ini kebuka, situ kebuka, jendela gede-gede. Ada tempat yang bisa, ada yang enggak. Oh, pasti Gitu lo, sih. oke itu salah satunya yang akan lo tanyain ya ke kliennya. Terus gue jadi kepikiran kayak mungkin lifestyle juga kali ya, maksudnya kayak lifestyle keluarganya gitu, kayak apakah mereka emang yang kayak sibuk banget dan butuh kayak quality time gitu nggak sih, kayak seberapa sering interaksi yang terjadi atau kayak tapi menurut gue ya menariknya adalah ini bisa jadi solusi untuk kalian yang misalnya keluarga kalian yang jarang komunikasi kan. Iya, open space kadang kalau misalnya seolah-olah tertutup, memaksa iya. ya nggak sih, mau nggak mau jadi kayak ada interaksi gitu ya nggak sih Bay? Kayak istri di dapur misalnya, anak di living main PS kan, GTA 6 mau rilis nih kan. Bapaknya beli, anaknya masih bocil ya, anaknya belum bisa nih main PS. Ya udah PS-nya buat saya aja gitu kan bapaknya. Jadi kan maksa kayak ini misalnya dalam situasi tertentu, misalnya seperti itu, si suami berisik gini, si istri jangan berisik nih, karena kan ada hal yang nggak sengaja bisa jadi interaksi, menghangatkan gitu ya keluarga gitu kan. Weekend yang kayak weekdays-nya kan suka sibuk masing-masing ceritanya gitu, jadi weekend itu jadi merekat gitu, jadi perekat gitu loh. Jadi open space itu bisa jadi perekat ya, Bay? Perekat, benar. Perekat hubungan keluarga. Oke, baik, kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih. Yaitu, apakah sebenarnya kayak open space ini tuh merupakan konsep yang buruk bagi sebuah rumah? Tergantung lagi sih sebenarnya. Bagus secara efisiensi energi, terus hawanya jadi lebih sejuk, bagus. Estetik juga disarankan sih open space, cuman lagi-lagi tempatnya memadai atau tidak. Rumahnya sebesar apa? Luas. Rumahnya misalnya 3x3, rumah 3, sorry, yang realistis 5x10 misalnya kan, realistis sedikit, 5x10. Bisa open space, cuma nggak begitu open yang kayak dibayangkan orang-orang. Open space itu yang lega gitu, banyak ini jendela, itu jendela. Buset, itu jadi kayak mungkin tidak seperti itu, cuman bisa seenggaknya dapat angin masuk, angin keluar. Itu satu masih bisa. Jendela gede bisa. Privasinya mungkin nggak sebanyak itu jendela gedenya. Dan menurut aku juga perlu dilihat juga sih, maksudnya kayak oke lo mau open space dengan jendela juga nggak mungkin nggak sih, pasti kan ada perkiraannya juga kan, pasti ada aturannya juga kan. Mahal juga sih kaca. Ya itu dia. Jadi kayak nggak asal, karena kalau terlalu gede juga menurut aku kayak cahaya masuk buset jadi tanning gue. Iya nggak sih? Enggak juga. Ada namanya kaca film. Kaca film, stiker film. Kampung. Stiker film. Jadi kayak bisa ini ya. Cahaya matahari nih jam 12 siang gitu, nembak langsung ke jendela. Ada film. Penghantarnya dulu ya. Jadi masuk tuh panas tetap, cuma lebih meredam panas. Oke, jadi mungkin kesimpulan dari tadi kayak open space itu tuh dapat menciptakan suasana rumah tuh dengan orang-orang yang di dalam itu terasa lebih dekat, ya kan, lebih
terang juga gitu, lebih mungkin menjadi kayak luas gitu kan, karena kan jadi nyatu gitu kan beberapa area rumahnya. Namun mungkin ya dari keterbukaan itu juga ada konsekuensinya juga nggak sih? Yang perlu ya apa tadi perlu pertimbangan gitu kan, kayak bisa suara, bau, terus nyamuk, serangga. gitu kan, serangga juga. Jadi ya satu lagi, apa tuh? Maling. Jangan lupa. Oh bisa banget. Iyalah, karena terbuka kan. Terbuka ya, kayak maling. Orang bisa lihat juga gitu ya. Dipertimbangkan juga. Perlu dipertimbangkan juga. Jadi ya perlu dipikirkan baik-baik lah sebelum kalian emang suka konsepnya, tapi juga perlu kalian sadarin kayak yang tadi udah kita jelasin di whole episode of this podcast. Jadi ya udah. Jadi ya perlu dipertimbangkan sih sebelum kalian memutuskan untuk menggunakan konsep open space di rumah kalian atau rumah impian kalian nantinya. Sip, thank you Mas Bay udah sharing nih kita hari ini soal konsep open space. Mungkin sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Besok episode selanjutnya. Jangan lupa follow social media Taruna Jaya Bangunan, ada di Instagram, ada di Spotify juga kita. And see you on the next episode. Bye-bye. Thank you.